peninggalan Majapahit ada di sini, Bu. Kalau ini sebuah kesenian dari Majapahit yang orang sebut Surya Majapahit. Konon ada juga kesenian ini biasanya ada di puncak atap candi, Bu. Jadi lambang matahari kan. Matahari ya, Surya. Di dalamnya ada dewa-dewa. Ini yang mana? Terus ini mungkin secara kilas kalau Trawulan, Kecamatan Trawulan ini adalah bekas ibu kota Majapahit dengan peninggalan ini, Bu, yang ini di ini asli nih ya, asli. setelah di ini kelihatan. Sekitar radius 5 km dari sini semua itu ada ini gapura masuk. Oh, mungkin 5 km, oh berarti kota iya, sendiri kota. beneran Iya, ya? benar. Ya, bekas kota Majapahit. Dari hasil penelitian para arkeolog menempatkan Trawulan sebagai pusat atau ibu kota kerajaan pada masa kerajaan Majapahit, karena keraton Majapahit itu berpindah-pindah, beberapa kali berpindah, dan pada masa kejayaannya itu ada di Trawulan tersebut. Trawulan itu ya sebuah kebanggaan bagi masyarakat Mojokerto. Bukan hanya kebanggaan pada masa lalu, tapi pada hari ini juga, karena yang menguatkan ya Mojokerto kaitannya dengan Majapahit jadi Trawulan tersebut. Tanpa Trawulan ya mungkin Mojokerto sama dengan daerah-daerah yang lainnya, tidak memiliki makna yang lebih ya, pada terkait dengan historisnya. Dan beruntunglah Mojokerto memiliki Trawulan di mana peradaban pada masa lalu salah satu puncaknya itu ada di Trawulan. Nama saya Ayu Hanafik. Saat ini saya duduk di Dewan Kebudayaan Kota Mojokerto sekaligus di Dewan Kesenian Kabupaten Mojokerto. Dan saya penikmat dan pengamat sejarah, khususnya sejarah tentang Majapahit dan Mojokerto. Tribuana Tunggadewi itu anak sulung dari Gayatri. Gayatri itu istri dari Raden Wijaya atau Sanggrama Wijaya yang mendirikan kerajaan Majapahit setelah runtuhnya Singosari. Jadi secara terah keturunan Majapahit itu adalah penerus Singosari, dan darah itu ada pada Gayatri, kemudian diturunkan pada Tribuana Tunggadewi, dan dia tidak bisa menjadi raja pada waktu itu ya, karena memang sudah ada perjanjian antara Raden Wijaya dengan Darapeta. Nah, Darapeta itu ingin dia menjadi permaisuri dan anaknya menjadi raja. Kemudian Jayanegara lah yang menjadi raja setelah Raden Wijaya mangkat. Tetapi ternyata timbul gejolak di secara politik, ekonomi, dan keamanan saat itu, karena yang dilakukan oleh Jayanegara itu justru mendegradasi kesepakatan yang dibuat oleh Raden Wijaya dengan para pendukungnya, sehingga timbul banyak pemberontakan, dan pada akhirnya Jayanegara harus meninggal karena dibunuh. Dan pada saat itulah Gayatri menunjuk Tribuana Tunggadewi sebagai penerus tahta kerajaan di Majapahit.
Tribhuwana Tunggadewi itu seorang ratu ksatria. Di beberapa hasil penelitian kawan-kawan itu menunjukkan bahwa dia sebenarnya agak tomboy gitu ya. Kalau cara bahasanya agak tomboy. Karena sifatnya agak tomboy itulah kemudian dia memiliki sifat ksatria, bisa silat dan semacamnya. Jadi apa yang dilakukan oleh pria itu dia memiliki kemampuan. Suami dari Tribhuwana itu sosok yang tidak jauh dari Trah Kertanegara, Cakradhara dengan gelar Bre Tumapel di daerah Malang gitu ya, yang diyakini sebagai pusat kerajaan Singhasara waktu itu. Jadi secara genealogis sebenarnya keduanya masih nyambung untuk mewujudkan cita-cita dari Kertanegara tersebut. Nah, terkait dengan rumah tangga, saya meyakini tidak mungkin seorang pemimpin bisa melakukan pekerjaan yang besar, menata sebuah negara, sistem politik dan ketatanegaraan jika tidak memiliki hubungan yang harmonis di dalam keluarganya. Cakradhara dalam hal ini walaupun dia bukan seorang raja ya, tetapi dia sangat support terhadap apa yang dilakukan oleh istrinya, yaitu Tribhuwana Tunggadewi. Perkawinan bagi masyarakat Jawa itu sesuatu yang sakral. Bukan hanya hari ini, tapi pada masa-masa lalu pun juga sama. Sakralitas itu bisa ditunjukkan dengan adanya upacara-upacara itu. Jadi prosesi perkawinan itu panjang dan dengan berbagai ritual semacamnya. Itu gambaran bahwa perkawinan itu adalah yang sakral yang selayaknya dilanggengkan sampai mereka dijemput oleh maut. Nah, yang tidak kalah penting bahwa masyarakat Jawa itu melihat hubungan intim itu bukan hanya berkonotasi duniawi, tetapi dia berkonotasi yang lebih tinggi lagi. Jadi intinya apa? Hubungan itu bukan hanya persoalan kenikmatan, tetapi juga untuk melahirkan generasi-generasi yang lebih berkualitas, sehingga dia disakralkan di Jawa itu, di Mojopahit waktu itu. Tribhuwana Tunggadewi itu sosok yang sekali lagi sosok luar biasa. Dia bukan hanya menciptakan pondasi kenegaraan Mojopahit, tapi dia juga menyiapkan generasi penerusnya itu agar berkualitas. Yang pertama, mereka akan memberikan asupan gizi yang cukup kan, ya, yang baik kan. Dia juga memberikan pendidikan dini terhadap anak-anaknya yang sebagai generasi penerus tersebut, baik secara mental maupun fisik. Hayam Wuruk itu ditempa dengan sangat baik oleh ibundanya, oleh lingkungannya maupun oleh guru-gurunya, di mana gurunya saat itu adalah ya ayahnya sendiri, Gayatri itu. Karena Gayatri itu juga memang sosok kesatria juga. Apalagi kemudian ada Gajah Mada di situ yang bisa memberikan wawasan kenegaraan, tata negara dan semacamnya.
Dharma Pertiwi kali ini adalah dalam rangka untuk percepatan penurunan stunting. Melihat juga kondisi Aceh saat ini mungkin angka stunting masih cukup tinggi. Tentunya dengan kehadiran beliau di Aceh, kita berharap dapat menurunkan angka stunting di Aceh saat ini. Halo ibu-ibu, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat semua ya.